Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi tugas mata kuliah struktur perkembangan hewan dengan dosen pengampu Bapak DLH Triawan Al-Kausar, MPSC. Baiklah, tanpa berlama-lama mari kita simak videonya. Sistem kardiovaskuler merupakan sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari dan ke dalam sel. Sistem ini juga menolong stabilisasi suhu dan pH tubuh yang merupakan bagian dari homeostasis atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis. Sistem ini terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Pembuluh darah arteri yang membawa darah keluar dari jantung. Pembuluh darah vena membawa darah kembali ke jantung. Jantung yang dalam arti bahasa Latin disebut cor, disebut kardiak, merupakan organ otot yang berupa darah melalui pembuluh darah oleh kontraksi berirama yang berulang. Jantung terletak di rongga dada agak sebelah kiri dari mediastinum. Jantung berada di belakang tulang sternum, berada di antara kedua paru, dan berdiri di atas otot diafragma atau otot pernapasan. Pada jantung, terdapat sebuah kantung pembungkus yang melindungi jantung, yang disebut perikardium, yang merupakan kantung berdinding ganda memiliki dua lapisan, lapisan sereus dan lapisan fibrosa. Perikardium fibrosa merupakan lapisan paling dangkal dari perikardium yang terdiri dari jaringan ikat yang padat dan longgar. Berfungsi melindungi jantung, menjangkarkannya ke dinding di sekitarnya sehingga posisinya tidak bergeser, serta mencegah dari penumpukan darah yang berlebih. Perikardium serosa dibagi menjadi dua. Yang pertama, perikardium parietal yang menyatu dan tidak terpisahkan dari perikardium fibrosa. Kemudian perikardium visceral yang identik dengan epikardium. Di antara keduanya terdapat cairan yang kaya protein yang berfungsi sebagai pelumas. Kedua lapisan ini berfungsi melumasi jantung untuk mencegah terjadinya gesekan selama aktivitas jantung. Lapisan pada jantung terdiri dari epikardium, kemudian miokardium yang membentuk sebagian besar dari jantung yang bertugas untuk kontraksi dan memompa darah. Kemudian, lapisan terdalamnya disebut endokardium yang merupakan lapisan endotelium. Endokardium ini melapisi bilik jantung dan juga katup jantung. Miokardium juga memiliki pembuluh darah khusus yang disebut pembuluh darah koroner yang terletak di bagian luar jantung dan kemudian menembus ke dalam miokardium untuk membawa darah ke lapisan itu. Karena itu, membutuhkan banyak energi untuk memompa darah. Pada manusia, mamalia, dan burung, jantung dibagi menjadi 4 ruang. Yang pertama, atrium, yang berarti jalur masuk terdiri dari atrium kanan dan atrium kiri. Kemudian daerah di bawahnya yaitu ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Kedua bagian jantung kanan dipisahkan oleh sekat atau septum interventricularis. Pada jantung terdapat 4 katup. Yang pertama, katup tricuspidalis yang menghubungkan antara atrium kanan dan ventrikel kanan. Yang kedua, katup bicuspidalis atau dikenal dengan nama katup mitral. Yang ketiga, katup pulmonal yang terletak antara ventrikel kanan menuju arteri pulmonalis. Yang keempat, katup aorta berada di antara ventrikel kiri, dan aorta lapisan pada atrium tidak setebal lapisan pada ventrikel.
Oleh karena lapisan atrium hanya menerima aliran darah sedikit kontraksi dibandingkan dengan lapisan ventrikel yang lebih banyak memompa darah. Otot jantung sebelah kiri lebih besar 3 kali daripada otot jantung sebelah kanan, dikarenakan tugas memompa darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Atrium kanan menerima aliran darah yang sudah terdioksigenasi dari seluruh tubuh kecuali paru yang bermuara pada vena cava superior yang berasal dari aliran darah kepala dan lengan. Sedangkan vena cava inferior yang berasal dari tubuh bagian bawah. Darah yang ada di atrium akan dipompakan ke dalam ventrikel melalui katup artiventrikuler sebelah kanan yang terdiri dari 3 flat atau yang disebut katup tricuspidalis. Pada setiap titik puncak, katup ini tampak seperti parasut karena memiliki tendon kecil yang disebut chorda tendineae yang melekat pada otot papillaris. Pada saat kontraksi, otot papillaris membuat tendon chorda menjadi kencang, sehingga mencegah regurgitasi soal aliran kembali ke atas. Darah yang ada di ventrikel akan dipompa melewati katup pulmonalis menuju paru-paru melewati arteri pulmonalis. Jika pembuluh darah di dalam arteri yang biasanya berisi darah yang kaya oksigen, namun untuk arteri pulmonalis, darah berisi kadar oksigen yang lebih sedikit. Di dalam paru-paru terjadi pertukaran antara darah yang berisi karbodioksida dengan oksigen melalui pertukaran atau persinggungan antara alveoli dan pembuluh darah melalui perantara hemoglobin yang mengikat oksigen 4 kali lebih. Darah yang kaya akan oksigen tersebut pun dialirkan melalui vena pulmonalis. Berbeda dengan vena yang lainnya, yang biasanya berisi darah dengan oksigen yang rendah, vena pulmonalis berisi pembuluh darah yang kaya oksigen. Darah yang kaya oksigen dari paru-paru ini pun akan masuk ke dalam atrium kiri untuk selanjutnya dipompa melewati katup artiventrikuler sebelah kiri yang terdiri dari 2 frame atau disebut katup bicuspidalis atau katup mitral. Kemudian darah yang ada di ventrikel kiri akan dipompa ke seluruh tubuh melalui katup aorta menuju seluruh tubuh kecuali ke dalam paru-paru. Darah yang kaya akan oksigen ini pun dihantarkan ke seluruh tubuh, kemudian setiap jaringan ataupun sel terjadi pertukaran antara oksigen untuk dimanfaatkan oleh sel-sel dan karbon dioksida untuk dibawa kembali ke dalam sirkulasi utama hingga nantinya akan tiba di vena cava superior atau inferior dan memasuki atrium kanan, kembali begitu seterusnya ke sini terjadi dalam tubuh kita. Pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di dalam darah terjadi di cabang-cabang arteri yang paling kecil yang disebut arteriola dan cabang-cabang udara. Vena yang paling kecil yang disebut venula. Tempat ini disebut kapiler atau arteriovenosan. Pembuluh darah vena akan membawa kembali darah yang berisikan karbon dioksida yang tinggi kembali ke jantung. Jantung kita memompa darah sekitar 5 liter dalam 1 menit melalui 4 ruangan utama pada jantung melewati paru-paru dan juga transfer ke seluruh tubuh. Mekanisme pompa darah ini terjadi akibat kontraksi otot jantung akibat dipacu oleh bagian jantung yang menghantarkan listrik, sinoatrial, antriventrikular, dan serat Purkinje. Jika sinoatrial tidak berfungsi, tugas mengatur listrik dan memicu kontraksi diambil alih oleh antriventrikular. Dan jika antrioventrikular tidak berfungsi, maka akan diambil oleh serabut Purkinje.